Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi hari ini terkait dengan ledakan tabung gas mengakibatkan kebakaran rumah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah rumah di Jalan Taman Palem Raya, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga. Petugas pemadam bersama 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Usai 1 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran pun kini ditangani Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 remaja yang sedang pesta minuman keras di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Puluhan botol berisi minuman keras tradisional siap jual turut disita polisi. Empat remaja yang sedang asik menenggak minuman keras ini tidak berdaya saat didatangi aparat Resmo Polsek Panakukang di Jalan Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 remaja diantaranya diketahui merupakan pelaku tawuran. Polisi lalu menyisir sekitar tempat pesta minuman keras ini dan mendapati warung yang menjual minuman keras tradisional jenis balok di Jalan Adipura. Polisi menangkap 1 pria diduga penjual miras dan menemukan puluhan botol berisi minuman keras tradisional jenis balok yang sudah dikemas dan siap jual dan uang hasil penjualan. Indikasi bahwa keempat anak tersebut setelah melakukan pesta miras itu kemudian mabuk, mereka melakukan penyerangan, penyerangan di tetangga, salah satu tetangga mereka di tetangga RT-nya. Kemudian pada saat kami mengamankannya, kemudian kami lakukan pendalaman terkait masalah miras yang mereka konsumsi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keempat remaja dan penjual miras ini digelandang ke Mapolsek Panakukang beserta barang bukti 70 botol minuman keras tradisional jenis balok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi di Kota Palu, Sulawesi Tengah setelah melakukan aksi penipuan di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Modus pelaku mengaku mengenal pemilik usaha dan meminta uang tunai senilai belasan juta rupiah kepada karyawan kasir. Bosmu, kalau nggak ada. Ke mana? Tadi di jalan. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh 2 wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar.
Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dalam kondisi masih memiliki ari-ari, bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga tergeletak di teras rumah warga. Bayi yang dibuang orang tidak bertanggung jawab tersebut langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Bayi perempuan ini ditemukan warga di perumahan Puri Lestari, Kelurahan Paraklawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang di atas sofa di teras rumahnya. Saat ditemukan, kondisi bayi masih memiliki ari-ari, bahkan tubuhnya belum sempat dibersihkan. Diduga bayi malang ini baru saja dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan pemilik rumah. Nyo sedang menangis, awak tengok. Awak tengok satu, awak imbau warga. Tidak mengetahui siapa orang tua si bayi, warga langsung menghubungi pihak RT. Warga menduga si bayi sengaja dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab. Warga pun langsung melaporkan penemuan bayi ini ke pihak kepolisian. Tindak lanjut yang kita lakukan pertama, langkah awal kita melakukan cek TKP, koordinasi kita sama kawan-kawan di kantor, rekan dan pimpinan di Polsek. Alhamdulillah kita bersama masyarakat pemuda Palawas mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan saya selaku anggota Polsek juga langsung berperan turun tangan, langsung membawa anak itu dan koordinasi dengan pihak AB dan U. Kasus ini sudah ditangani pihak Polsek Lubeng, Kota Padang, sementara polisi tengah memburu pelaku pembuang bayi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kondisi kesehatan Joko Widodo jadi sorotan. Spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan. Dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya,
sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan.